Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Sobat Smait, apa kabarnya hari ini? Semoga Sobat-Sobat Smait dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat beribadah, sehingga lancar ibadah puasa sampai hari Lebaran nanti. Jangan lupa Sobat Smait, stay safe, stay healthy, and stay together. Baik, perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ali. Saya akan membawa acara pada pagi hari ini. Marilah kita buka merukas Quran pada hari ini dengan lafaz basmalah. Supaya berkahnya acara merukas pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan tasmi Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Ananda Aditya Kevin. Kepada Ananda Aditya Kevin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum 'la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Masya Allah, merdu sekali suaranya saudara Aditya Kevin ini. Oke, ternyata di sini bukan MC saya, saya sebenarnya. Baik, saya akan panggil MC untuk merukas Quran pada pagi hari ini, yaitu kepada saudara Ahmad Salman Hakim, kami persilakan. Nah, beliau ini Ahmad Salman Hakim adalah Sekretaris Jenderal OSIS SMA ITB Kota Bengkulu. Nah, beliau ini telah banyak menjuarai di tingkat nasional dan internasional. Baik, kita langsung saja kepada saudara Ahmad Salman Hakim, kami persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga
kita dapat menggelar acara Murokas Quran pada pagi hari ini. Salawat beserta salam terlupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan serba teknologi canggih seperti yang kita rasakan pada saat pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita membuka acara Murokas Quran pada pagi hari ini dengan membacakan lafaz basmalah. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ustadz Ramadhani Esos kepada Ustadz Doni dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Ananda Ahmad Salman Hakim selaku host kita pada hari ini. Beliau jauh-jauh dari Bengkulu Tengah datang ke sini. Insyaallah tetap social distancing ya. Tetap social distancing. Dan juga yang sama-sama kita hormati di sini ada Wakil SMA ITI Kota Bengkulu, Ustadz Rusti yang juga menjadi narasumber kita dalam Murokas Quran pada kali ini. Kemudian tim media yang hadir pada hari ini yang sekarang sedang melakukan siaran langsung, kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim media dan tim OSIS yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memasuki Ramadan yang keberapa? Keempat ya. Alhamdulillah pada hari ini Ramadan keempat Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita umur, memberikan kita rezeki sehingga dengan hal tersebut kita masih bisa menjalankan puasa kita dengan baik dan mudah-mudahan nanti hingga akhir Ramadan kita mampu menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa IGTV dan FBTV SMA ITI Kota Bengkulu, ini adalah agenda rutin yang diselenggarakan oleh SMA ITI Kota Bengkulu, namanya Murokas Quran. Nah, kegiatan ini memang ditujukan kepada seluruh warga SMA ITI Kota Bengkulu dengan tujuan bisa memfokuskan di hari-hari Murokas Quran ini agar tingkat interaksinya dengan Al-Quran lebih banyak, sehingga ditargetkan dalam 3 hari ke depan, yaitu tanggal 27, 28, dan 29 April 2020, kita para warga SMA ITI dan segenap masyarakat yang menyaksikan siaran ini mampu menyelesaikan bacaan Quran kita dalam 3 hari ke depan, insya Allah. Dan ini juga peluang bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, melipat gandakan amal-amal kebaikan kita, sehingga nanti kita akan menjadi alumni Ramadan yang betul-betul seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan itulah harapannya. Murokas Quran ini karena kondisi kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Oleh karena itu, maka kita menyelenggarakan Murokas Quran ini dalam keadaan daring atau online, itu dalam jaringan ya, dalam keadaan online, sehingga nanti semua proses ini bisa terlaporkan juga secara daring dan diawasi, maksudnya dengan kerjasama orang tua, para guru, dan segenap masyarakat sekalian, sehingga Murokas Quran ini mampu terlaksana dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berlangsung dengan sebaik-baiknya, meskipun dalam keadaan kondisi bangsa kita sedang diuji oleh COVID-19, bukan berarti ini menyurutkan langkah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya lewat Ramadan ini dan cepat mengangkat musibah yang sedang melanda negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi kata sambutan dari Ustadz Ramadhani. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita yang akan disampaikan oleh Ustadz Rusli Supriyatna. Kepada Ustadz dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini di Ramadan yang keempat. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di IG dan FB-nya Smile Ikro dalam rangka Murokas Al-Quran. Mungkin kita ada yang belum tahu apa itu Murokas Quran. Apa sejenis kulkas mungkin ya? Apa sejenis makanan dari mana? Ternyata betul tadi apa yang disampaikan oleh pembina OSIS kita, Ustadz Rahmat Doni, bahwa kegiatan Murokas ini dalam rangka memfokuskan diri kita bermesraan dengan Al-Quran. Dan Alhamdulillah di unit Al-Fida kemarin guru-guru selama 3 hari bersama-sama membaca Al-Quran. Dan Alhamdulillah ada beberapa orang ustaz dan ustazah yang sudah khatam 30 juz Al-Quran. Jadi ini dalam rangka supaya kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kita ketahui bahwa Al-Quran pun juga diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat juga bagaimana Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan beliau begitu rutin membaca Al-Quran, bahkan menyetorkan hafalan Al-Quran dengan malaikat Jibril. Ini salah satu motivasi kita untuk terus senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka ada satu nasihat juga yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf LC. Beliau seorang motivator Al-Quran. Beliau mengatakan, sampai kapan kita puas hanya hitungan menit saja saat bersama Al-Quran. Warjubna tilawat ana laili wa anna an-nahar. Berilah kami rizki mampu membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadi ketika kita dengan membaca Al-Quran ini diharapkan sepanjang malam dan sepanjang siang. Ini senantiasa sering kita berdoa ya ketika khatam Al-Quran. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Berilah kami rizki mampu membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang. Masya Allah. Jadi ini dalam rangka kita pun juga demikian. Dalam Murokas ini kita sepanjang malam, sepanjang siang ya, berlomba-lomba dengan Al-Quran. Maka doa di atas walaupun bukan ayat ya, walaupun bukan hadis, namun isinya ternyata terinspirasi dari ayat dan hadis. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Laisu sawa'an min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun." Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah sepanjang malam hari, sedang mereka bersujud atau sholat. Dalam surat Al-Imran ayat 133. Nah, lazimnya kata rizki selalu identik dengan uang, ya, dengan harta. Namun
ternyata doa ini mengingatkan kita bahwa aktivitas membaca Al-Quran secara rutin harus dimaknai sebagai rizki yang sangat utama dan lebih kita butuhkan dan rindukan daripada sekedar keberlimpahan rizki harta dunia. Karena rizki harta tidak akan kekal kecuali yang kita infakkan. Sedangkan rizki membaca Al-Quran adalah rizki yang akan kekal. Oleh karena itu, sepatutnya seorang hamba Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dirinya sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Saat ia telah mencintai Al-Quran dan menjadikan aktivitas membaca tilawahnya atau membaca Al-Quran sebagai ibadah rutin setiap hari. Doa di atas juga mengingatkan kita pentingnya kita memperhatikan durasi atau lama waktu dan volume atau banyaknya jumlahnya halaman Al-Quran yang selalu kita baca. Janganlah seorang merasa tenang jika mendapatkan dirinya berada dalam kondisi yang sepanjang usianya selalu dalam hitungan menit saja saat membaca Al-Quran. Sementara untuk aktivitas duniawi selalu dilakukan dalam hitungan jam. Sungguh betapa pentingnya seseorang memperhatikan berapa lama dirinya membaca Al-Quran di setiap harinya. Kadang kita selaku orang muslim kebanyakan juga ketika bangun tidur itu rata-rata yang dibuka bukan Al-Quran, tapi malah HP-nya yang dibaca, mungkin statusnya, update statusnya kapan. Ini mereka malah banyak menyia-nyiakan waktu. Padahal di bulan Ramadan ini kita harus terus berpacu untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan senantiasa dekat dengan Al-Quran. Karena para sahabat Sumaid Tikro yang saya muliakan, karena nilai waktu bersama Al-Quran merupakan rajutan amal yang akan menjadi pemberi catatan kebaikan, catatan pahala nanti di akhirat. Karena itu sebaiknya setiap diri segera berusaha meningkatkan durasi waktunya dalam membaca Al-Quran. Mengapa penting meningkatkan durasi tilawah kita? Yang pertama, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih lidah kita sebagai pengucap terbanyak dari ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara lidah manusia umumnya, kalimat yang terbanyak yang mereka ucapkan adalah kalimat yang tidak berpahala. Lalu yang kedua, agar durasi ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkat. Tidakkah kita malu kepada Allah untuk tidur, untuk makan, untuk hiburan dan lain sebagainya? Semua kita lakukan dalam hitungan jam. Sementara waktu yang kita persembahkan untuk Allah dan Al-Quran itu hanya dalam hitungan menit saja. Ini menjadi bahan renungan bagi kita. Lalu yang ketiga, dengan menambah durasi waktu kita bersama Al-Quran akan berdampak pada penambahan nutrisi jiwa dan hati yang lebih banyak, sehingga jiwa kita menjadi lebih sehat, hati kita juga akan menjadi lebih lembut. Jiwa dan hati seperti inilah yang lebih siap menerima nasihat-nasihat dari Allah dan Rasul. Hadirin sahabat Sumaid Tikro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kiat-kiat kita untuk istiqomah membaca Al-Quran? Jangan merasa cukup dengan apa yang sudah kita lakukan. Misalkan tadi pagi kan sudah membaca Al-Quran, sekarang tidak perlu. Kemarin kan sudah, sekarang tidak usah. Itu harus dihilangkan dari pikiran kita. Berusahalah untuk merasakan kenikmatan dan mendapatkan kenikmatan berlama-lama berinteraksi dengan Al-Quran. Yakinlah atas mukjizat Al-Quran sehingga kita bisa merasakan keagungan Al-Quran. Misalkan ada benchmark, misalkan rokok saja yang jelas-jelas tidak ada gunanya, bahkan haram menurut fatwa MUI, itu bisa membuat orang akrab
masa tidak bisa akrab dengan Al-Quran? Maka perbanyak tilawah Al-Quran dengan belajar dari best practice, ya. Misalkan seorang ulama Abu Hanifah sepanjang hayatnya menghatamkan Al-Quran 7.000 kali. Ini sungguh luar biasa. Anggap saja misalkan umurnya 70 tahun, sehingga kurang lebih sepekan itu khatam 2 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau antum sekarang sudah 4 hari Ramadan, ya, sudah berapa juz yang sudah baca Al-Quran? Hampir 1 juz, insya Allah. Daripada tidak dapat, daripada misalkan yang lebih banyak update statusnya daripada membaca Al-Qurannya, ini Masya Allah menjadi bahan teguran bagi kita. Mari kita mulai dari sekarang, ya, kita berlomba-lomba kembali untuk senantiasa membiasakan kita membaca Al-Quran. Tentunya misalkan tidak memakai tapi dalam membangun motivasi. Saya ingin menghafal Al-Quran, ada kata tapinya misalnya, tapi kan saya sibuk. Tapi kan saya sudah 60 tahun. Tapi kan saya harus berinteraksi intensif dengan anak. Tapi kan ada kata-kata tapi di sana. Maka hilangkan tapi, ganti dengan yakin, yakin dan yakin. Maka ada yang mengajarkan seorang ustadz kepada kita, ya, supaya kita yakin, maka doanya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma paksakan. Jadi harus dipaksakan, ya. Memang lebih baik masuk surga dengan dipaksa daripada masuk neraka dengan sukarela. Itu ada dari Ustadz ya, yang terkenal. Selanjutnya, jika sudah yakin, lanjutkan dengan beraksilah, yaitu perbanyak tilawah dan hafalan. Cari dan tumbuhkan segala macam alasan agar tekad bulat selalu terjaga. Tinggalkan logika manusia, misalkan terlalu banyak yang dihafal, sibuk dengan alasannya sudah tua, gitu kan, yang bisa menghambat semangat menghafal Al-Quran. Maka kita konsentrasi pada aksi, jangan konsentrasi pada hasil, dan jangan memikirkan kendala. Jangan jadikan usia sebagai kendala. Banyak sudah contoh saudara kita yang berhasil menjadi penghafal Al-Quran dalam usia yang sudah lanjut. Ada contohnya seorang nenek-nenek, ya, yang sudah tua. Kalau nenek-nenek pasti tua, ya. Itu karena azalnya luar biasa pengen membaca Al-Quran. Itu mulai dari dia belajar bacanya dulu, ya, terus dia menghafal dengan sekuat tenaga, dan alhamdulillah pada usia 60-70 tahun ternyata bisa hafal Al-Quran. Begitupun juga dengan para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana usia Abu Bakar ketika itu menghafal Al-Quran dimulai dari 40 tahun, ya. Begitupun juga dengan Umar, begitupun juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi jangan jadikan usia sebagai kendala, ya. Jadi sudah banyak contohnya. Maka targetkan, ya, Al-Fatihahkan semua surat dalam Al-Quran, hafal betul seperti menghafal Al-Fatihah. Coba kalau kita baca surat Al-Fatihah itu perlu menghafal lagi enggak? Enggak. Kenapa? Karena sudah sering terbiasa dibaca. Makanya ketika kita juga sulit dalam menghafal Al-Quran, ya, maka terus aja membaca, maka insya Allah itu akan terekam sendiri di otak kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tetapkan target. Misal, ya, sebelum usia 40 tahun saya harus sudah menghafal Al-Quran. Nah, ini sungguh menjadi motivasi nih bagi sahabat-sahabat Smart Iqra, ya, yang usianya masih muda belia, ya, masih 15 mungkin sampai 17 tahun. Ini harus dijadikan motivasi bagi kita. Ada harus targetkan. Sebelum 40 tahun saya harus sudah menghafal Al-Quran. Ditulis, ya. Mudah-mudahan, ya, tercapai. Maka target yang paling baik adalah sebelum tutup usia saya harus sudah menyelesaikan hafal Al-Quran, karena usia manusia tidak ada yang tahu, sehingga kita akan semangat setiap saat untuk menghafal. Jadi sebelum kita tutup usia, maka itu tidak ada alasan kita untuk
terus membaca dan menghafal. Selanjutnya, tanamkan dalam diri bahwa hidup hanya sekali dan sebentar. Kira-kira kita ada hidup yang 2 kali? Tidak ada. Dan hidup kita pun juga sebentar. Paling lama ya 50, 60 tahun, 70 tahun lah itu paling lama. Karena usia Nabi, kata Nabi sendiri, usia umatku itu tidak jauh dari usiaku. Bagaimana umur Rasulullah meninggal pada usia 63 tahun. Nah, maka kita yang sudah 40 tahun bisa jadi mungkin hanya 23 tahun lagi jatah hidupnya. Maka ini kita harus terus menjadikan diri kita selalu terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka harus memanfaatkan waktu yang sekali dan sebentar ini untuk menghafal Al-Quran. Sering-seringlah mentafakuri kehidupan, perbanyak berdoa dan beramal soleh. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi bagian dari para penghafal Quran. Kalaulah kita misalkan sebagai orang tua belum bisa juga hafal Quran, minimal ya anak-anak kita ya disuruh untuk menghafal Al-Quran. Kalau nggak anak-anak kita juga ya minimal cucu-cucu kita. Ya. Targetkan mudah-mudahan dalam keluarga kita ada salah satu orang yang berhasil menghafal Al-Quran. Jangan kita bangga berhasil jadi orang kaya, ya, berhasil banyak harta, banyak apalah gitu ya. Sementara tidak ada di keluarganya yang menjadi hafal Al-Quran. Kalau enggak suami, ya istri. Kalau misalkan yang masih jomblo, ya berdoa. Mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik. Ya. Misalkan yang seorang ustazah, apalagi di bulan Ramadan ini lagi berpuasa, kan? Banyak-banyak berdoa kepada Allah diberikan jodoh seorang penghafal Quran. Masya Allah. Itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa bagi kita semua. Hadirin sahabat Semayat Iqra yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mari ketika kita sudah tahu apa itu murokas, apa tahu kiat-kiatnya ya, tentang murokas Al-Quran ini, kita terus fokus selama 3 hari ini ya Ustaz Doni, karena target kita di murokas ini 3 hari, mudah-mudahan dalam 3 hari tersebut kita bisa khatam Al-Quran. Ya targetnya saja misalkan 1 hari 10 juz ya. 2 hari 20 juz, 3 hari selesai. Tapi jangan sampai selesai di 3 hari tersebut juga, karena masih ada hak-hak waktu-waktu yang lain itu juga harus kita membaca Al-Quran ya. Jadi jangan sampai kita tadi ketika 3 hari sudah khatam Quran ya selesai baca Al-Quran, jangan sampai. Karena membaca Al-Quran ini itu harus terus kita laksanakan. Maka yang terakhir, mari kita berkomitmen dengan Al-Quran. Sebaik-baik pengajian adalah ketika kita hadir, kemudian bertambah keimanan kita, yang mudah-mudahan kita bertemu di FB, di IG, ya, Semayat Iqra ini, yang mudah-mudahan kita hadir dan kemudian bertambah keimanan kita, bertambah rindunya kita kepada Allah dan bertambah prestasinya. Jangan sampai sekedar hadir di pengajian kemudian merasa sudah mendapatkan prestasi amal yang banyak. Mukmin sejati adalah jika Al-Quran selalu akrab dengan mereka. Jangan ada dalam pikiran kita bahwa Al-Quran adalah penghalang aktivitas kita. Alhamdulillah. Jangan sampai malah kita terhadap Al-Quran ini malah menjadi penghalang aktivitas kita. Jangan. Justru ini sumber motivasi untuk terus beraktivitas ketika kita senantiasa akrab dengan Al-Quran. Lalu jangan malas yang menghafal Al-Quran, karena usia itu tadi tidak menjadi alasan bagi kita semuanya. Dan yang paling terpenting adalah mari kita luruskan hati kita untuk menerima Al-Quran, yaitu senang ketika membacanya. Bahkan baru membayangkan membaca Al-Quran, ia sudah merasa senang. Jangan terbalik. Kadang kita baru buka Al-Quran saja sudah ngantuk. Mungkin ini pengalaman aku kayaknya. Bisa jadi mungkin pengalaman kita semua juga ya. Padahal baru membuka Al-Qurannya itu udah ngantuk. Tapi seharusnya
seharusnya kita membayangkan membaca Al-Quran itu kita sudah merasa senang, apalagi membacanya, karena Al-Quran adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa berinteraksi dengan Al-Quran kecuali mereka yang berusaha membersihkan hatinya. Jangan duakan Al-Quran, karena memang diduakan tuh nggak enak ya. Betul nggak? Pernah tuh merasakan diduakan? Oh belum. Mungkin berbisa, mungkin kalau diduakan itu nggak enak ya. Apalagi ini jangan duakan Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran sambil melihat gadget. Nah, jangan sampai, karena kita nggak bakalan fokus. Karena Al-Quran pun tidak mau diduakan. Bahkan saya dapat perkataan dari seorang penghafal Al-Quran itu, kalau Al-Quran itu diduakan itu sulit untuk dihafal, maka harus ada yang difokuskan. Selanjutnya, manusia yang bersama Al-Quran itu hampir-hampir menandingi kenabian. Hanya wahyu tidak diturunkan kepadanya. Berinteraksi dengan Al-Quran adalah terus membacanya setiap hari. Jangan karena sudah membaca Al-Quran 10 juz hari itu, ya, tadi yang sudah saya kasih tahu, lalu tidak membacanya di hari yang lain. Karena 10 juz itu jatah hari tersebut, dan hari yang waktu membaca Al-Quran itu harus definitif. Jika kita menunggu waktu kosong atau membaca Al-Quran, maka kita tidak akan mendapatkannya. Adukanlah surat-surat yang sulit kita hafal, mungkin ya, kepada Allah, maka Allah akan memudahkannya. Mungkin kita pernah mengalami, kok susah nih ya menghafal surat ini. Ternyata surat ini bisa jadi mungkin ketika dibaca artinya ini menjadi teguran bagi kita. Bisa jadi seperti itu. Dan bisa jadi juga Al-Quran yang kita hafal ini ternyata ini yang dirindukan. Maka harus kita terus menghafal dan membaca Al-Quran. Nah, mari kita sering takjub dengan ciptaannya, namun kita jarang takjub dengan perkataannya. Maksudnya di sini ya, ayat-ayat Al-Quran. Siapa yang sering berhubungan dengan perkataan yang terbaik, maka ia akan menjadi orang yang terbaik. Sebagaimana juga ketika kita lihat misalkan contohnya kertas ya, yang biasa diinjak-injak, tetapi ketika ditulis dengan ayat-ayat Allah itu menjadi mulia karena dekat dengan yang Maha Mulia. Maka harus diajarkan kepada kita Al-Quran itu mudah dihafal karena banyak kata yang sama dan diulang. Kalau kita sudah hafal misalkan dalam surat Ar-Rahman, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka ayat yang lain di mana redaksinya sama dengan yang ayat tadi itu sudah hafal secara otomatis. Maka hadirin sekalian, orang yang membaca 100 kali sebuah surat dan ia belum hafal, maka ia tetap mulia dibandingkan orang yang hanya membaca 3 kali lalu langsung hafal, karena tujuannya adalah berulang-ulang bersama Al-Quran, bukan hanya sekedar mendemonstrasikan kekuatan hafalannya, tapi kita bagaimana intensitas kita terus dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Siapa yang sudah hafal juz 30, maka ia sudah punya hidayah untuk menghafal juz 29 dan seterusnya. Jangan remehkan ketidakadaan interaksian kita dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mungkinkah rezeki kita berkurang, karir kita menurun ketika bersama Allah dengan berinteraksi melalui firman-Nya? Tidaklah kita jauh dengan Al-Quran kecuali ketika itu kita jauh dengan Allah. Jangan menolak kebaikan untuk mempertahankan kebaikan yang lain. Jangan membenturkan satu amalan dengan amalan yang lain, karena manusia itu mampu melakukan berbagai macam aktivitas dalam satu waktu. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan dalam acara Murokas Al-Quran ini, dan kembali Ustaz menghafalkan kepada antum semua, sahabat Smart Ikro, baik para guru, baik para siswa,
ya, mari nanti dimulai pukul 18 ya, kita sudah mulai untuk memperbanyak membaca Al-Quran ya, dan mudah-mudahan dalam waktu 3 hari kita bisa menghatamkan Al-Quran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemirsa Iqra TV, kajian atau yang disampaikan dari Ustadz Rusli tadi tentang murokat Quran. Kita luruskan niat kita, luruskan hati kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Quran pada bulan Ramadan ini. Semoga apa yang kita lakukan, baik itu membaca maupun mendengarkan Al-Quran, semoga kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga walaupun kita sedang di kondisi wabah seperti ini, tidak menghalang kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap stay at home dan rajin-rajin cuci tangan serta jaga kesehatan kita. Kita percaya bahwa semua yang kita lakukan pada situasi seperti ini itu semua ada hikmahnya. Itu semua tidak ada hikmahnya. Tapi di balik itu semua ada hikmahnya tersendiri. Mungkin cukup sekian acara murokat Quran pada hari ini. Selanjutnya itu pembacaan doa dari Ustaz Rusli. Dipersilakan. Baik, sahabat Smart Iqra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir pertemuan kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, kita dipermudah segala urusan kita, diijabah doa-doa kita, dan kita dijadikan menjadi ahlullah ya, keluarganya Allah, yaitu yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا مقبولا ودعاء مسموعا. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di pagi hari ini kami memanjatkan doa kepadamu ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami, kuatkanlah kami dalam membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluargamu di muka bumi ini ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, itu saja acara murokat Quran kita pada hari ini. Tingkatkan ibadah kita dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa rajin-rajin cuci tangan. Itu saja, tetap stay at home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaga mata. Udah.